Siapa saja yang boleh jadi importir atau eksportir, Pak Thomas? Importir dulu ya. Oke, importir dulu. Kalau importir dari sisi Bitung ini kan dari sisi laut ya. Kalau dari sisi laut adalah semua badan hukum. Orang pribadi tidak bisa. Mau ekspor tuh harus apa yang diperhatikan sebagai pengusaha baru? Ya, saya sudah punya produk nih. Terus saya sudah punya bayar juga. Kira-kira hal lain yang harus diperhatikan selain tadi ada freight dan lain-lain, hal lain yang harus dia perhatikan ketika untuk masuk barangnya ke luar negeri itu seperti apa? Kontainer hanya nyampe Jakarta tapi nggak nyampe di atas kapal di Jakarta, tanggungannya eksportir. Nah itu mungkin eksportir mungkin yang akhirnya ada clash juga jadinya ya. Betul Pak. Jadi mungkin dia hitung, wah saya Pak ngitung harga barangnya hanya sampai Jakarta aja Pak sampai naik ke atas kapal di Jakarta nih, wah rugi saya deh. Hai Sobat BC, ketemu lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Hari ini kita ketemu lagi di season 2, episode 2. Saya kedatangan tamu istimewa, luar biasa, sampai saya harus arrange waktunya ini susah karena dua orang tamu-tamu saya ini orang-orang sibuk gitu. Di sebelah kanan saya ada Pak Thomas. Pak Thomas, beliau adalah seksi PKCDT, betul Pak ya? Pak Betul. Thomas ya. Dan di sebelah kiri saya tamu istimewa juga, kita ambil jauh-jauh dari Medan, ada Pak Yudi Sirait dari PT apa Pak Yudi? PT Mitra Entertainment Forwarding. Jadi ini ada istimewanya. Kita ngobrol bukan hanya dengan Bea Cukai, tapi dengan mitra kita di Bea Cukai Bitung, dengan PT MIF ya, lebih gampangnya MIF ya Pak ya? Betul Pak, singkatannya. MIF. Beliau ini adalah di forwarding. Hari ini kita pengen ngobrolin terkait dengan perkembangan di Sulawesi Utara Pak Yudi dan Pak Thomas. Jadi kalau kita lihat Bitung khususnya, ini adalah sudah ditetapkan menjadi International Hub Port sejak 2012. Tapi secara perkembangannya, kegiatan impor dan ekspor di Bitung sendiri, khususnya apalagi setelah pandemi COVID ini, jelas sangat menurun. Makanya kita akan ngobrolin bagaimana teman-teman di Sulawesi Utara, termasuk juga teman-teman nanti di Indonesia Timur, bisa mau melakukan kegiatan perdagangan impor dan ekspor melalui Bitung khususnya. Tapi sebelum kita mulai ke sana, selama ini kita tahu bahwa perdagangan dunia itu berjalan sudah cukup lama. Tidak ada satu negara yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Walaupun Pak Jokowi bilang stop impor lah gitu ya, bisa mengurangi impor, perbanyak ekspor. Tapi kita harus sadar juga bahwa Indonesia masih negara berkembang, jadi masih perlu impor-impor yang khususnya high-tech dari negara-negara yang sudah maju dari kita. Contoh Jepang, ada China, ada Korea, ada Amerika dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke sana, kita pengen memberikan juga gambaran ke sobat-sobat BC di luar, bagaimana sebenarnya proses seseorang bisa menjadi importir atau eksportir. Jadi Pak Thomas nih, saya mau nanya Pak Thomas dulu nih, kira-kira siapa saja yang boleh jadi importir atau eksportir Pak Thomas? Importir dulu ya. Oke, importir dulu. Kalau importir dari sisi Bitung ini kan dari sisi laut ya. Kalau dari sisi laut adalah semua badan hukum. Orang pribadi tidak bisa. Tidak bisa ya. Orang pribadi lewatnya di bandara. Bandara kebanyakan. Ya, atau pos ya? Pos boleh pakai jasa titipan. Kalau orang pribadi mengirimkan barang lewat kontainer itu akan menggunakan pakai jasa titipan juga, tetapi khusus untuk yang tenaga kerja yang pindahan itu bisa menggunakan kontainer. Tapi kalau untuk yang barang-barang pribadi seperti ya cuman
mau beli odol nggak boleh ya. Beli odol, orang pribadi beli odol 1 kontainer nggak boleh. Kancing ya kan, kancing harganya sedikit tapi banyak bawahnya lewat. Nggak usah pakai kontainer kalau kancing 2 box saja, 2 dus lah. Itu jadi kalau impor itu memang badan hukum. Ini yang sudah Berarti paling kecilnya UD lah boleh ya? UD tidak boleh. UD nggak boleh. CV ya? CV. Kalau ekspor semuanya bisa. Ekspor semuanya bisa lewat kontainer. UD pun bisa, pribadi juga bisa. Nanti bisa menggunakan kalau dia tidak mau mengurus sendiri bisa memakai jasa BPJK. Forwarding nih Pak Yudi. Ya, salah satunya saya, forwarding. Tapi kan kalau forwarding itu hampir keseluruhan lah. Tapi kalau ini kan khusus untuk sending submit dokumen-dokumen ekspor. Jadi ya perbedaannya itu Pak. Kalau impor memang kita ada terbatasi karena terkait juga dengan pajak. Untuk ekspornya juga memang pajak juga. Tapi untuk saat ini masih diperbolehkan untuk yang UD selain badan hukum. Oke, berarti awalnya misalkan seseorang mau melakukan importasi, dia harus berbadan hukum. Ya. Pastinya ya, berbadan hukum. Terus kalau mau berbadan hukum pasti kalau sekarang udah ngomongin OSS ya Pak ya? OSS. Nah, ketika mau ke sistemnya Bea Cukai, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, yang jelas impor itu kan orangnya harus beli barang dulu. Kalau beli barang kan pasti dia akan ada dokumen-dokumen lain seperti invoice, packing list, BL atau ARWBL kalau untuk di bandara. Yaitu 3 dokumen utama lah. Yang lain asuransi, kalau freight-nya dia ada freight ya silahkan dilengkapin semua. Itu dulu setelah dia mempunyai itu, kalau istilahnya submit dokumen ya. Kita submit dokumen dulu harus ke kantor pabean dan sekarang sudah secara online. Kalau untuk submitnya itu secara online? Secara online, ya. Nanti permohonan dulu. Oh, permohonan. Ya, bersurat ya? Bersurat dengan melampirkan dokumen. Nggak perlu, permohonan aja. Permohonan untuk install modul. Tapi jelasnya ketika di OSS dia awal harus punya NIK ya? Ya. Jadi perusahaan ini kan semuanya kalau yang perusahaan lah, semua perusahaan walaupun berbadan hukum atau tidak kan wajib mengisi OSS. Dia mau berusaha, tergantung dia nanti tujuannya mau apa. Dia kepabeanan ada unsur ekspor atau impornya. Kalau dia ada ekspor atau impor, nah nanti tinggal di OSS itu ada pilihan kegiatan ekspor atau impor. Kalau dia cukup ekspor ya diklik aja ekspor, otomatis dia nanti akan mendapatkan NIK. Kalau dulu kan harus registrasi lagi ke kantor Bea Cukai Pusat gitu kan, atau ke ada penlabnya dulu. Penlab aja dulu dicek, tapi sekarang enggak. Sekarang nempel semuanya di OSS. Jadi kalau dia nanti pilihannya ekspor impor ya tinggal ekspor sama impor, diklik dua-duanya. Nanti akan mendapatkan akses. Hak akses di OSS itu ada sudah memperoleh hak akses kepabeanan dan itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya nanti permohon yang tadi itu yang install modul ternyata di NIB-nya itu belum ada akses kepabeanan, kita akan mengembalikan untuk diproses dulu. NIK-nya ya, bukan NIK ya, hak akses itulah. Dia bisa masuk lagi ke akunnya dia, ke OSS, tinggal dipilih aja dia mau install modul ekspor atau kegiatan ekspor atau impor. Berarti istilahnya kalau saya pertama ini pemain lokal lah ya. Saya pedagang besar tapi pemain lokal, tiba-tiba saya pengen impor nih. Berarti tinggal istilahnya melakukan adjustment terkait dengan OSS-nya, NIB OSS-nya, ya. NIK tadi. Nanti kalau misalnya bingung bisa menghubungi kantor Dinas Penanaman Modal. Di satu pintu, nanti PTSP pasti akan ya? PTSP untuk terkait OSS-nya kan nanti dibantu gimana untuk menambahkan lah ekspor sama impor. Kalau terkait kan kalau Pak Jokowi kalau mintanya kan istilahnya semua serba cepat tanpa biaya kan gitu. Nah, terkait dengan hak akses tadi NIK itu sama hak akses di sistemnya Bea Cukai, kira-kira ada biaya yang diperlukan nggak Pak Thomas? Biaya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sudah bermohon, nanti dilampirkan NIB, NPWP atau KTP penanggung jawab kuasanya atau apa, sama membawa laptop.
kalau misalnya untuk installnya. Untuk nanti install di modul ya. Install modul nanti di kantor akan kita ajari juga dasar-dasarnya untuk ekspor maupun impor akan kita bantu cara pengisiannya. Tapi kalau ketika ngomongin hak akses tadi Pak Thomas, saya pertamanya misalkan saya ini eksportir gitu. Boleh nggak saya langsung ngeklik juga impor gitu? Jadi 2 nih langsung sekaligus gitu loh. Walaupun saya mungkin impornya masih nanti-nantilah gitu. Boleh ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi tidak akan diblok ya ketika dia tidak melakukan kegiatan itu, dihitungnya ekspor juga impor ya? Iya, ekspor impor. Nanti pilihan juga. Baik, tadi kalau sudah ngomong dari sisi bea cukai ya, bahwa untuk menjadi importir maupun eksportir itu cukup mudah. Yang penting satu sudah terdaftar di OSS, punya NIB, sudah punya hak akses terkait dengan NIK-nya tadi, termasuk juga mengajukan untuk pengajuan modul IPIB maupun PEB di kantor pabean yang memang dia mau bekerja di mana gitu. Nah, baru dia bisa masuk ke sistemnya. Nah, kalau dari sisi Pak Yudi nih, bahwa di perdagangan dunia itu tidak bisa kita hindari bahwa kita bisa melakukan sendiri, tapi ya tadi saya bilang bahwa manusia itu pasti butuh bantuan orang lain, mungkin kesibukan, mungkin pengetahuannya yang kurang gitu. Kalau dari sisi Pak Yudi sebagai forwarder ini kan masuk ke asosiasi Alfi Ilfa ya Pak ya, kemarin baru raker ya, baru raker Will di Sulut. Nah, Pak Yudi ini salah satu pengurus Alfi Ilfa Sulut. Posisinya apa Pak Yudi ya? Sekretaris kah? Oh enggak Pak. Owner? Bukan. Jadi di Alfi Ilfa itu ada kompartemen, saya di bawah supply chain terkait dengan kepabeanan, pajak. Tapi kalau di Alfi Ilfa itu semua bisa melakukan kegiatan di kepabeanan atau enggak? Dari 60 anggota Alfi Ilfa, itu kan semua JPT ya Pak? JPT, jasa. Perusahaan jasa pengurusan transportasi. Nah itu yang menjadi terdaftar sebagai PPJK, artinya itu tidak semua Pak. Oh tidak semua ya. Jadi untuk jadi PPJK sendiri kan punya syarat-syarat tertentu. Iya ada syarat-syarat tertentu. Yang revisi mungkin sekitar 4 atau 6 ya Pak Thomas ya. Oh yang di Bitung ya yang kerja yang di Bitung ya Pak, dari 60-an sekian banyak JPT. Baru cuma 10% ya. Betul, mostly domestik Pak kebanyakan. Oke. Iya. Biasanya kalau ngomongin perdagangan tadi dari sisi kalau custom pasti ya pokoknya yang tadi Pak Thomas bilang ada dokumen pelengkap pabean, ada invoice, packing list sama BL gitu kan. Nah, kalau dari sisi Pak Yudi, apa yang orang misalkan pengen pertama kali, saya ini repot lah gitu ya. Saya pengen pakai PPJK lah gitu. Apa yang harus dia lakukan? Datang ke tempat Pak Yudi, terus bagaimana dia harus melakukan apa? Baik, Pak. Pengurusannya. Nah, ini kan ini perlu juga diketahui Pak. PPJK ini kan mungkin secara pengertian mungkin dari bea cukai sangat paham ya, tapi kadang-kadang masyarakat umum itu tidak mengetahui ya, apa sih PPJK sebenarnya kan gitu ya Pak. Tidak semua forwarding PPJK. Betul. Terus yang kedua juga masyarakat kadang-kadang kan tidak familiar dengan PPJK. Sebetulnya PPJK memang jembatan antara pengusaha yang mungkin mau ekspor dan impor dengan bea cukai. Ada juga Pak, bukan selain faktor mengenai pengetahuan, ada juga karena jarak ya. Contoh, yang perusahaan-perusahaan yang ada di Minahasa Selatan, mereka setiap kali pengurusan ekspor atau impor tidak mungkin harus datang ke Bitung, toh. Jadi makanya mereka butuh PPJK, kan gitu ya Pak. Nah untuk tadi pertanyaan Pak Thomas, apa sih yang perlu dilakukan oleh kami sebagai PPJK? Biasanya kita menyediakan layanan untuk ekspor ya Pak. Kenapa? Karena impor juga. Ekspor dan impor. Ya. Jadi di situ kita juga JPT ini kan mereka punya pengetahuan selain dengan di kepabeanan, juga mereka punya pengetahuan di shipping kan gitu ya Pak. Kemudian punya pengetahuan juga di pelabuhan nanti yang itu berguna nanti dalam melakukan ekspor. Karena kan untuk ekspor ini kan ada bea cukai yang untuk memenuhi persyaratan kepabeanan ekspornya,
Tapi ada juga di sana nanti ada shipping lain yang terlibat, ada pelayaran gitu kan, Pak, terkait dengan nggak mungkin dibawa sendiri kan gitu betul, berenang gitu kan, betul. Nggak mungkin. Ya. Terus kemudian ada pihak di pelabuhan untuk pemuatan bongkar muat kapalnya. Operator pelabuhannya ya. Betul. Jadi ada 3 pihak itu. Jadi biasanya eksportir maupun importir itu dia akan menghubungi PPJK agar pengurusannya dia lebih smooth. Pengetahuannya terbatas pun kita bisa lah bantu. Berarti all in itu Pak Yudi ya. Iya. Mau ekspor atau bisa pilih-pilih ya. Bisa. Jadi ada juga eksportir yang menunjuk kita hanya sebagai EMKL ekspor. Jadi hanya melakukan custom clearance saja, dan tracking dan dokumentasi. Seperti umpamanya contoh kan ada yang butuh phytosanitary certificate, Pak, itu kita uruskan. Ada yang butuh COO certificate of origin dari Dinas Perdagangan, kita uruskan. Atau butuh fumigasi, kita uruskan, kan gitu ya Pak. Nah ada juga yang selain MKL kita juga freight, jadi menyediakan jasa untuk jasa kapalnya. Contoh ekspor namanya dari Bitung ke China, ke Amerika, ke Eropa. Jadi tergantung kebutuhan dari eksportir. Jadi kalau eksportir atau importir ya datang pertama ke PPJK, iya Pak, itu dia membawa apa aja nih? Atau misalkan terus habis itu tanda tangan kontrak atau surat kuasa atau apa macam-macam? Biasanya mereka akan datang ke kita memberitahukan akan mau ekspor kemana, kan gitu ya. Gitu ya. Nah, kita akan beritahukan, oke, saya mau ekspor, kemudian kita tanyakan muatnya di mana. Kan bisa saja kan Pak, umpamanya eksportir muat ini tidak di Bitung, umpamanya di Air Madidi, kan gitu ya Pak. Jadi kita, setelah kita tahu, kalau Bapak mau di Air Madidi, berarti kita akan kasih penawaran ke Bapak, karena ini udah B2B ya Pak. Contoh umpamanya tracking berapa, custom clearance-nya berapa, freight-nya umpamanya contoh ke Australia berapa. Itu yang kita tawarkan ke mereka. Jadi di situ dia tunjuk kita untuk pengurusan semuanya atau bisa sebagian juga. Gitu. Saya pengennya cuma pas di pelabuhannya aja. Terkait tracking saya cari sendiri, boleh gitu ya? Boleh ya Pak. Oke. Baik, tadi kalau sudah ngomongin seperti itu, menarik ini Pak Yudi sama Pak Thomas. Masyarakat itu posisinya banyak yang kalau kita ngomong ekspor itu mudah, impor itu mudah gitu. Yang jelas kan pasti kalau mau ngomong ekspor dia harus punya barangnya ya kan, punya barangnya, punya bayarnya. Betul. Apa yang harus diperhatikan Pak Thomas sama Pak Yudi? Kira-kira ketika dia, misalkan kita ngomong ekspor dulu ya, nanti impor terkait. Mau ekspor tuh harus apa yang diperhatikan sebagai pengusaha baru? Ya, saya sudah punya produk nih, terus saya sudah punya bayar juga. Kira-kira hal lain yang harus diperhatikan selain tadi ada freight dan lain-lain, hal lain yang harus dia perhatikan ketika untuk masuk barangnya ke luar negeri itu seperti apa? Ekspor ya? Ya, ekspor dulu. Kalau ekspor pada umumnya impor maupun ekspor ada barang-barang tertentu yang terkena larangan pembatasan. Gitu. Kalau ekspor lebih sedikit daripada ekspor. Kalau ekspor lebih sedikit daripada impor. Kalau ekspor itu yang larangan pembatasan, salah satu contohnya mungkin kalau di sini ikan ya, produk ikan, terus tumbuhan, perkebunan, hasil mungkin fitosanitari saja, tidak dibatasin, tapi memang itu disyaratkan di pelabuhan bongkar karena terkait dengan karantina ya. Jadi harus steril dari sini. Jadi kalau untuk hasil pertanian itu fitosanitari, untuk perikanan itu health certificate, itu nanti bisa diurus di karantina perikanan. Itu untuk memperoleh itu juga ada syarat-syarat tertentu, misalnya HACCP ya. Iya, HACCP certificate ya. Jadi kalau dia sudah punya sertifikat itu bisa diterbitkan health certificate. Itu sudah terhubung semua Pak Yudi, Pak Jubi. Jadi sekarang kan ada INSW Pak. Jadi semua perdokumen misalnya health certificate itu sudah diterbitkan oleh kantor karantina, nanti connect ke INSW menyerahkan ke kita. Ada namanya dokumen aplikasi kita itu CEISA. CEISA itu nanti akan membaca dari hajinya itu sudah terekam di INSW membaca ke CEISA, udah connect, syaratnya terpenuhi,
langsung keluar NPE, nota pelayanan ekspor. Itu sebagai dokumen untuk memasukkan barang kontainer ke kawasan pabean, boleh masuk dan siap diekspor. Jadi kalau untuk ekspor mungkin yang patut diperhatikan adalah barangnya. Kalau misalnya dia ragu barang saya ini apa, nanti bisa lihat di www.insw.go.id. Di situ ada nanti keterangan, misalnya HS ini butuh syarat apa aja. Kalau HS ini tidak ada syaratnya ya nanti di situ ada. Itu kan untuk bisa keluar dari sini ya, Pak Thomas? Ekspor ya. Kira-kira kalau untuk eksportir dia harus memperhatikan juga nggak? Mungkin kan di negara-negara lain juga punya lartas sama kayak kita ya, larangan dan pembatasan. Kira-kira itu jadi bagian yang harus diperhatikan juga nggak? Biasanya eksportir itu bertanya dulu sama bayarnya. Ada syarat ketentuan nggak di sana? Nanti misalnya kalau dari buyer sana membutuhkan LS dari pelabuhan muat seperti kita juga impor, yaitu nanti akan diberitahukan lah LS-nya di sini dulu. Jadi terbit di sini, nanti itu sebagai dokumen untuk yang dilampirkan di sana. Tetapi kalau dari Bea Cukai Indonesia itu tidak bersyaratkan. Jadi yang dipersyaratkan adalah yang tadi yang ada di yang lartasnya itu untuk dokumen pengeluaran. Tapi kalau untuk yang syarat-syarat yang di negara tujuan masing-masing itu mungkin bisa bertanya ke bayarnya. Kira-kira untuk produk yang akan saya kirim ini ada larangan enggak, pembatasan enggak di sana? Kalau ada pembatasan, syaratnya apa, nanti kita penuhin di Indonesia. Kira-kira ada kemungkinan nggak, kan istilahnya setiap barang yang dijual belikan itu kan pasti saya sebagai ini nggak sesuai dengan QC saya gitu kan, saya reject gitu. Ada kemungkinan nggak ketika masuk Indonesia gitu kan? Ini impor atau ekspor, Pak? Ekspor. Keluar ya? Ekspor ketika sudah sampai sana, ternyata nggak masuk QC saya nih. Saya reject ya gitu. Return ke Indonesia, dikembalikan. Ternyata masuk Indonesia diimpor, kan jadi impor ya. Betul. Begitu diimpor, kena lartas. Padahal ketika berangkat dia bilang, di sananya nggak perlu lartas. Terus main dibalikin aja gitu. Ketika dibalikin, ternyata di sini kena lartas. Kira-kira itu juga harus diperhatikan juga nggak sebagai eksportir? Maksudnya ketika satu saat dia reject barangnya, sini juga harus lancar supaya tidak ada kendala juga di lapangan. Ada yang perlu harus disampaikan. Ini barang reject ya berarti ya. Memang beberapa kali di Bea Cukai Bitung ini ada produk seperti itu, Pak. Produk pertanian itu rawan reject, produk perikanan juga sama rawan reject. Kalau produk perikanan kan terkait dengan bakteri jamur ya. Itu pala yang jamur ya, Pak? Ya. Kalau pala yang jamur. Ya, pala itu pala rawan reject itu lupa saya, Pak. Aflatoksin itu kalau di sana dianggap, di sini sudah rendah. Tapi kan proses pengangkutan mungkin di Perak ganti kontainer atau di Tanjung Priok ganti kontainer atau terlalu lama menunggu, itu kirim ke sana aflatoksinnya naik. Itu sedikit, misalnya 1 karung itu terkena, itu bisa dikembalikan semua. Mungkin dia random, tapi kalau banyak bisa dikembalikan semua atau sebagian. Nah itu nanti kalau pengiriman kembali ke Indonesia, itu bisa nanti menghubungi ke Bea Cukai. Nanti ada permohonan untuk permohonan permintaan pembebasan biaya masuk dan PPH. PPN-nya tetap bayar karena dianggap PPN tetap bayar walaupun nanti akan diekspor kembali. Itu ke kantor pajak untuk minta pengembalian, misalnya seperti itu, karena dianggap masuk itu tetap harus ada, walaupun nanti dijual ke lokal kan dia sudah masuk PPN-nya gitu. Jadi nanti PPN-nya tetap bayar, atau mungkin bisa ngurus ke kantor pajak untuk pembebasan PPN. Nanti proses lartasnya biasanya kan itu kena lartas itu KT, karantina tumbuhan itu tetap menghubungi kantor karantina, dia akan ada pengecekan ulang. Nanti pengecekan ulang untuk pemeriksaan fisik pendahuluan lah, memang barangnya ini ekspor yang dikembalikan. Nanti mereka akan menerbitkan lagi dokumen karantina. Jadi dokumen karantina itu yang dipakai nanti untuk pengurusan di PIB-nya. Jadi sudah karantina clear ya kita sudah rilis saja, nggak ada masalah. Berarti bagi
sobat-sobat BC di sini yang mau ekspor gitu kan, tidak perlu khawatir Pak ya. Maksudnya ketika barangnya di sana diekspor ternyata di reject karena ada beberapa hal, terus kembali lagi ternyata masuk sini, sebenarnya harus ada persyaratan tertentu terkait larangan dan pembatasan, dan yang kan tidak mungkin juga minta dari sana kan, karena posisinya barangnya di sana kan sudah reject. Nah di sini pun bisa langsung diurus dulu ya. Yang penting dia harus ngomong bahwa ini ekspor mana gitu ya, ekspor mana. Oke, tadi kita sudah ngomongin ekspor Pak Yudi. Kita akan ngobrol lebih banyak di ekspor, nanti impor kita terakhir aja. Siap. Ekspor tadi kan sudah dijelaskan Pak Thomas terkait di bea cukai, itu adalah garda terakhirnya lah gitu ya, istilahnya garda terakhir, bahwa semua dokumen persyaratan masuk ke sistem JSA, terus nanti sudah masuk, oke, clear, selesai. Lah yang perlu diperhatikan juga buat teman-teman eksportir, biaya-biaya apa nih yang mungkin timbul sebelum masuk ke bea cukai ini, sebelum masuk ke sistemnya bea cukai. Jadi apa dari awal dia harus menyiapkan apa dulu nih? Saya sudah punya buyer, saya sudah punya produk. Kita harus apalagi selain itu? Ya. Oke, baik. Mungkin dari sisi Pak Yudi bisa lebih tahu gitu. Betul Pak. Sebetulnya kalau sudah legal, secara legalitas satu badan usaha ataupun individu mau ekspor, jadi cuma tinggal nyiapkan invoice sama packing list Pak sebetulnya. Invoice sama packing list. Invoice dan packing list. Karena dua invoice dan packing list ini nanti yang akan kita masukkan datanya ke PEB, draft PEB, sebelum disubmit ke bea cukai, gitu Pak. Mengenai jadi dua poin itu aja Pak, kecuali umpamanya ada lartas kembali lagi ya Pak ya. Tapi secara umum ekspor kan tidak banyak lartasnya Pak. Iya. Ya Pak. Ekspor dari sini seperti produk yang sering kita handle itu ada tepung kelapa, kemudian ada coconut milk, ada frozen fish. Jadi frozen fish yang dia ada laktas ya Pak ya, terkait HC. Tapi sebetulnya Pak, HC ada juga customer kita yang HC itu dia tidak dikeluarkan oleh karantina tapi oleh karantina kesehatan pelabuhan Pak, KKP ya Pak. HC yang apa itu Pak? Karantina kesehatan pelabuhan. Ya, jadi importir mensyaratkan di dokumen, bayarnya sana ya. Ya, bahwa tepung kelapa ini harus disebutkan layak dikonsumsi oleh manusia. Fit for human consumption. Nah, karantina tumbuhan kan yang mengeluarkan pito itu tidak bisa karena katanya ini bukan domainnya kita. Untuk bisa membolehkan untuk mencantumkan layak dikonsumsi oleh manusia. Jadi akhirnya pilihannya ada dua, kalau tidak Balai POM, BPOM ya, BPOM atau karantina kesehatan pelabuhan. Jadi akhirnya kemarin karena dari customer itu tidak bisa meregistrasikan di BPOM, jadi sementara menggunakan HC dari KKP. Tapi memang dia tidak rekon ke CISA. Ya. Karena memang tidak diwajibkan Pak. Betul Pak, itu tidak mandatori Pak. Ya, tidak jadi lartas. Selain itu tadi ngomongin selain lartas, invoice, packing list, kira-kira apalagi nih biaya yang harus disiapkan sama eksportir nih? Ya Pak, untuk biaya-biaya sebetulnya tadi ya Pak, mulai dari tempat pemuatan nih, contoh dia muat di air Madidi nih, biaya apa? Tracking kontainer. Betul, jadi tinggal biaya tracking kontainer toh Pak. Terus yang kedua, selesai staffing di air Madidi, kontainer dibawa ke pelabuhan. Itu sudah paket biasanya Pak. Trackingnya antar jemput ya. Betul, antar jemput. Sampai di pelabuhan kita bayarkan THC Pak. Terminal handling charge. Nah, setelah sampai di pelabuhan terminal handling charge, yang berikutnya adalah biaya pelayarannya Pak, ocean freight. Ocean freight ke negara tujuan. Jadi sudah 3 komponen itu saja yang untuk ekspor. Ocean freight itu termasuk biaya kontainer tadi ya? Betul. Pemesanan kontainer slot ya? Jadi kan kontainer, sebetulnya ocean freight ongkos kapalnya. Kan tapi termasuk dengan sewa kontainer lah Pak, gampangnya. Jadi kontainernya itu sebetulnya sudah satu kesatuan dengan freight kapalnya. Itu bisa dilakukan sendiri atau bisa lewat PPJK juga? Bisa dilakukan sendiri, bisa lewat PPJK. Sebetulnya sekarang Pak Jupi itu enak sekali
semua kan mengarah ke digitalisasi, Pak. Tidak ada lagi paper base yang kita seperti lalu untuk booking harus kirim SI manual pakai fax email, mungkin Pak Jufi dan Pak Thomas ingat. Jadi sekarang langsung seperti Tokopedia gitu ya Pak. Kita seperti kita buka Air Asia gitu, saya mau naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Tinggal kita pilih aja ya di websitenya CGM. Saya mau kirim barang dari Bitung ke Xiamen. Nah, kita langsung booking di situ. Jadi nanti yang dibutuhkan oleh website adalah bahwasannya kita sudah deal harga nih. Nanti dikasih cost kontrak namanya. Bahwasannya kita sudah punya kontrak harga, tinggal masukin, sudah semua input datanya, barang apa yang mau dikirim, sesimpel itu Pak. Bahkan sampai cetak BL pun sebetulnya sekarang sudah cetak BL kita nggak perlu bisa cetak BL sendiri, CMA, Silen, itu nggak perlu ambil BL ke pelayaran. Jadi seperti itu Pak. Jadi sekarang dimudahkan. Jadi di pelayaran pun kalau mereka mau langsung ekspornya mau langsung ke pelayaran, monggo bisa. Melalui PPJK kita juga lebih mudah bisa karena memang kita bekerja di situ dan biasanya dapat freight yang lebih kompetitif dibanding orang pribadi. Karena kan kita kan PPJK ada kontrak Pak. Kita punya kontrak, dapat harga yang jauh lebih baik. Sekalian promosi boleh toh Pak. Jadi itu gini Pak, memudahkan dan memurahkan ya. Siap. Apa namanya? Jadi misalnya ya kalau Pak Yudi kan afiliasinya dengan CGM. Kalau yang perusahaan lain yang mungkin berafiliasi dengan yang lain juga sama lah ya, pasti digitalisasi dengan website. Tinggal kita mau pilih kemana. Itu sudah plus sama kontainer Pak. Ya sudah, itu kan websitenya pelayarannya dengan kontainernya Pak. Oh gitu. Iya, makanya kontainer CMA sudah plus pengangkutan pelayarannya betul, ya. ke tujuan. Berarti istilahnya kalau saya eksportir, saya sudah punya PO gitu kan. PO ya, berarti dari sana terbitkan. Udah kontekan, saya bikin invoice, packing list, saya langsung masuk nih ke websitenya pelayaran kan. Betul, saya, booking. Saya mau pakai CMA atau saya pakai Marsline atau pakai SITC, Evergreen dan lain-lain. Masuk ke sana, booking, mau kirimnya tanggal berapa, dikasih slot, ikut kapal plus apa, ikut kapal yang mana, gitu kan, terus langsung dikasih slot sama kontainernya. Nanti dikirim begitu kita selesai booking dikasih namanya booking confirmation, konfirmasi booking, kan gitu ya Pak. Nah itulah kita untuk ambil kontainer nanti di depo pelayanan ditunjuk. Gitu. Tapi itu istilahnya ketika kita ambil depo kita harus jalan sendiri atau gimana? Ya itu makanya kalau dia sudah nunjuk PPJK atau tracking company, dia tinggal kasih ke tracking company. Pokoknya contoh Pak Jufi perusahaan tracking, nih Pak Jufi saya kasih untuk ambil kontainer di depo, contoh di deponya Mas Line. Berbekal kertas ini Bapak sudah kasih ke sopir untuk ambil kontainer, bawa ke tempat pemuatan. Oh gitu. Simpel seperti itu Pak. Cuma kadang-kadang Pak, yang tadi pertanyaan Pak Jufi terkait apa sih yang dari eksportir, kalau selama ini yang pengalamannya kami itu ada satu memang jadi catatan saya, kadang-kadang importir tidak memahami eksportir maksudnya? Iya, eksportir tidak memahami kontrak jual beli Pak, Incoterm. Terkait Incotermnya. Betul, ada case bahkan yang perusahaan sudah mapan pun kadang-kadang PIC ekspornya tidak paham terkait dengan itu gitu. Contoh case yang kemarin, karena di Bitung kemarin sempat ada sedikit melonjak harga freight kapal, dia coba pindahkan ke Jakarta. Dia tanya, Pak, saya kondisinya FOB Jakarta nih, gitu. Oke, FOB Jakarta saya hitungkan ya Pak, biaya ini. Oh Pak Yudi, saya hanya sampai Jakarta aja, biaya untuk muat tracking ke JICT, muat ke atas kapal itu bukan saya, itu udah pembeli. Saya tanya, Pak, Bapak FOB atau termnya apa nih? FOB atau CNF? FOB Pak, wah nggak bisa Pak, FOB itu harus naik sampai ke kapal. Ya. Benar Pak. Free on board. Jadi biaya apapun, taunya bayar sampai di atas kapal. Jadi selama kontainer hanya nyampe Jakarta, tapi nggak nyampe di atas kapal di Jakarta, tanggungannya eksportir. Nah itu mungkin eksportir, mungkin yang akhirnya ada clash juga jadinya ya. Betul Pak. Jadi mungkin dia hitung, wah saya Pak ngitung harga barangnya hanya sampai Jakarta aja Pak. Pak sampai naik ke atas kapal di Jakarta nih, wah rugi saya, dia bilang gitu. Nah ini mungkin salah satu titik krusial eksportir juga, dia paham paling tidak yang umum lah Pak, FOB, CNF kan gitu. Iya. Berarti istilahnya nanti kita bikinkan apa istilahnya ngobrolan sendiri nih terkait dengan Incoterm karena agak panjang, banyak sekali Incoterm itu banyak sekali. Tapi itu
masukan Pak Yudi. Jadi ini buat eksportir khususnya harus paham ketika dia bikin sales kontrak, ya kan? Sales kontrak dia harus paham nih termnya seperti apa, term pengirimannya seperti apa. Betul. Karena faktor biaya di situ. Iya, jangan sampai salah costing, salah biaya. Kemudian dia belum hitungkan umpamanya, kan rugi Pak. Iya betul. Wah saya nombok nih Bang. Harusnya untung nombok jatuhnya. Seperti itu. Oke. Berarti buat eksportir nggak perlu khawatir ya kan bahwa semua sudah sekarang makin mudah, digitalisasi lah istilahnya. Untuk pesan kontainer gampang, terus untuk kerja di bea cukai juga gampang, untuk masuk ke sistemnya gampang ya kan. Yang perlu diperhatikan kontraknya, syaratnya apa, incotermnya seperti apa gitu, mau FOB, CNF, CIF gitu kan. Betul, Pak. Itu harus diperhatikan supaya teman-teman atau sobat-sobat BC tidak rugi dalam melakukan perdagangan. Iya, setuju Pak. Salah costing Pak, salah costing kita kira biayanya kita HPP kita umpamanya 1 juta. Ternyata HPP-nya 1.500.000. Iya. Kita jual 1.500.000, enggak untung Pak, enggak cuan. Iya. Seperti itu yang enggak ditompokin sama Pak Yudi ya? Oh enggak Pak, Pak ini Bapak harus hitung gitu loh Pak. Oh iya ya, biasanya tanggung ya. Iya Pak. Iya, oke, menarik. Tadi kalau kita ngomongin ekspor sudah cukup lengkap lah ya. Biaya-biayanya tidak terlalu banyak. Ya. Cukup tadi tracking, pesan kontainer, ya kan? Terus mungkin nanti biaya-biaya terkait dengan fumigasi dan lain-lain gitu kan. Itu additional Pak. Tidak semuanya. Tidak semua ya. Betul Pak. Terus tadi sales kontrak harus diperhatikan, packing list juga harus diperhatikan, termasuk juga lartas yang ada di sana di negara tujuan ya kan. Nah sekarang kita ngobrolin impor nih, karena kalau ngomongin Bitung sebagai international hub port ya kan, sampai saat ini kan memang belum ada kapal direct nih Pak Yudi sama Pak Thomas. Ternyata untuk bisa mendatangkan kapal ke Bitung ternyata tidak hanya ekspor aja gitu. Kan perusahaan player juga tidak pengen rugi kan gitu. Harus ada unsur impornya, walaupun mungkin secara hitung-hitungan dari suatu perusahaan pelayaran impor itu tidak lebih kecil, biasanya lebih kecil daripada yang dia akan muat ekspornya. Nah, sekarang ketika ngomongin impor dari sisi Pak Thomas dulu nih. Saya sebagai importir tadi kan badan usaha pengen mengimpor sesuatu, tadi sudah mendaftar dan lain-lain. Untuk pengurusannya di bea cukai apa aja nih yang harus dia lakukan Pak Thomas? Yang penting syarat-syarat tadi itu Pak, dokumen-dokumennya Pak Juki. Yang jelas tadi ya invoice, packing list, BL harus ada ya. BL, kalau mungkin ada aturan-aturan pembatasan seperti persetujuan impor, LS, terus kalau misalnya tadi yang dibahas juga Incoterm, kalau misalnya dia Incotermnya FOB, ya kalau dia ada bukti bayar freight-nya, itu nanti dilampirkan saja freight-nya. Kalau misalnya itu semua nggak ada, dia FOB atau ex-work gitu ya, kan sama ex-work itu kan barang diambil dari gudang aja, proses semuanya kan penerima di sini yang bayar. Ya itu nanti akan ada hitung-hitungannya ada Pak. Kalau di bea cukai sendiri defaultnya dia pakai CIF ya Pak Thomas ya? Ya defaultnya CIF. CIF itu berarti kan cost insurance and freight-nya. Nanti kalau FOB berarti ya cost di situ. Ex-work juga cost berarti di situ. Jadi defaultnya ya CIF. Tinggal nanti kan ya rata-rata sih kebanyakan impor itu CIF gitu Pak. Jadi kalau posisinya sebagai importer tidak perlu datang ke kantor bea cukai. Nggak perlu. Kan tadi sudah submit langsung ya. Langsung submit di modul yang yang diinstal, nanti tinggal diinputkan, di situ ada kolom-kolomnya. Nanti diisi semua data yang ada di situ. Tolong yang diperhatikan adalah terkait dengan perizinan. Kalau misalnya terus dia tidak punya izin LS impor-impor aja ya pasti akan di-reject. Karena pertama pasti akan dilihat dulu oleh INSW ini. Sistem kita sebelumnya. Iya, lartasnya dulu. Ada enggak? Itu INSW. Kalau lartasnya aman, ya nanti baru ke sistemnya bea cukai. Sistem bea cukai akan dicek lagi nih.
apakah ada tunggakan, terus apakah ada dokumen yang belum disampaikan, itu nanti akan di reject. Apakah ada denda yang belum dibayar, itu nanti akan dicek di sistemnya Bea Cukai. Kalau itu lancar semua ya tinggal akan terbit billing. Semua syarat izin-izinnya, pengisiannya sudah pas, itu nanti akan terbit create billing. Nah, billingnya itu nantilah yang akan digunakan untuk membayar. Batas waktunya adalah 3 hari. 3 hari. Kalau dia tidak sending, ya dia akan create billing lagi, karena ini terkait dengan otomatis itu create billing, atau misalkan lewat 3 hari nih cetak ulang billing. Cetak ulang billing. Nanti kan kalau lewat 3 hari wah cetak ulang billing aja di situ di modulnya. Iya. Nanti setelah bayar dia kan otomatis sistem bank dengan Bea Cukai akan connect. Sudah terbayar PPN-nya, rekon sudah masuk nih, sudah bayar, langsung akan muncul nomor pendaftaran, sudah terima, sudah masuk dokumennya. Oke. Nah, ketika sudah masuk nih Pak Thomas, kalau di Bea Cukai sendiri, Sobat BC pengen tahu nih kira-kira diapain nih oleh sistem yang di Jesa ini? Apakah semua diperiksa nih? Oh, semua impor masuk ke Bitung semua diperiksa gitu, atau gimana nih? Penjaluran ada penjaluran. Penjaluran. Jadi nanti penjalurannya itu ada sistem di Bea Cukai yang manajemen risiko terkait penjaluran. Nanti akan dilihat dulu di situ. Komoditinya high risk, importernya high risk, itu otomatis merah. Tapi lama kelamaan tidak semuanya akan merah 100%. Nanti lama itu tergantung misalkan tidak engine-nya nanti yang baca resikonya. Nanti misalnya kalau di high risk ya kemungkinan besar 50% random kena merah, tapi besok bisa hijau, merah hijau. Nah, itu tergantung dengan perusahaan sama komoditinya, nilai-nilai barangnya, kondisi perusahaan lah ya. Ya, kondisi perusahaan kalau baik-baik saja, nggak pernah kena tunggakan, terus kondisinya juga bagus yang tadi bilang itu hijau misalnya gitu, low risk lah. Jadi berarti secara penjaluran itu ada merah, kuning dan hijau. Kayak lampu lalu lintas. Ya. Kuning itu resiko, tapi mungkin ini enggak barangnya mungkin high risk, tapi secara importernya ya bagus ya. Itu kalau di hijau dia akan dilakukan pemeriksaan fisik nggak? Hijau sekali dia dia kena jalur hijau, masuk ke jalur hijau gitu. Masuk hijau langsung SPPB. Bisa jalan terus. Nah, itu nanti dikasihkan ke misalnya pakai PPJK ya, PPJK untuk pengeluaran kontainer. Tapi diurus dulu semuanya terkait dengan biaya lainnya. Nanti kita tanya Pak Yudi ya. biaya apa aja ya. Yang masternya ini kan yang tahu nih. Iya, saya soalnya nggak pernah tahu biaya Pak. Free semua soalnya kan di Bea Cukai free semua. Ya ada bayarnya juga kan, biaya masuk bayarnya juga. Kecuali ya tadi kalau misalnya tambahan juga Pak Yudi sama Jubi SKA itu. Itu untuk fasilitas surat keterangan asal. Itu kan kerjasama internasional lah kita dengan beberapa negara. Itu nanti bisa menggunakan tarif 0 gitu loh. Nah, setelah yang hijau tadi langsung tidak ada pemeriksaan fisik, tapi ada pemeriksaan dokumen itu yang kuning. Jadi tetap belum keluar SPPB. Kalau yang hijau tadi tidak ada pemeriksaan dokumen, tidak ada pemeriksaan fisik. Ya. Maksudnya tidak diperiksa dokumen itu. Dokumennya diperiksa nanti. Bukan tapi setelah barang keluar. Ya, gitu, bukan saat submit terus diperiksa enggak ya nanti. Ya, jadi jalur hijau ya dia keluar, nanti importir atau PPJK itu mengirimkan dokumen pendukung lah untuk penelitian. 30 hari nanti pejabat pemeriksa dokumen itu untuk menetapkan tarifnya betul tidak, nilai pabeannya betul atau tidak, itu ditetapkan di situ dalam waktu 30 hari itu. Nah, kalau untuk yang kuning hati-hati berarti hati-hati. Kuning di kita kalau di Bea Cukai Bitung ini janji layanan kita 2,5 hari atau 6 hari ya? 6 hari. 2,6 hari. Jadi dalam waktu 2,6 hari kalau yang kuning itu sejak dokumen diambil oleh pemeriksa dokumen. Jadi kalau saya lihat
aplikasi saya klik itu, nah itu sudah kebaca gitu. Tapi kalau merah sejak pemeriksa barang melakukan pengisian, jadi sudah di entry di aplikasinya kita itu jalan 2,5 harinya. Kalau kuning ya dari saya ngambil dokumen yang akan saya periksa gitu. Tapi biasanya kalau kuning ya langsung saya periksa aja hari itu. Itu saya periksa, nanti jalan kan. Tidak ada pemeriksaan fisik tapi ada pemeriksaan dokumen baru SPPP gitu. Jadi kalau yang hijau ya udah keluar, kalau yang kuning jangan keluar dulu, periksa dokumen dulu, nggak periksa fisik. Jalan di tempat dulu lah ya. Nah, jalan di tempat dulu, nunggu dulu lah 2 hari, maksimal 2,5 hari lah. Ya. Nah, kalau yang merah pemeriksaan fisik. Berhenti dulu, periksa dulu barangmu. Siap. Tapi kalau pemeriksaan fisik ini kita sekarang tergantung juga dengan nilai perusahaannya itu. Nanti kalau jalur hijau ya 10% gitu. Kalau merah merah dia high risk ya 30%. Tapi tidak ada yang 100% kayak mungkin dulu sempat semuanya itu bongkar semua 100%, tapi sekarang 10 sampai dengan 30%. Jika ada temuan misalnya barang yang berbeda diperiksa mendalam sampai pemeriksaannya yakin memang barangnya yang salah cuma satu kotak ini, yang lain betul ya. Itu pemeriksanya. Baru setelah pemeriksa melakukan pengisian di, kalau tidak ada masalah nih, pemeriksaan di di LHP. Iya, laporan hasil pemeriksaan kalau di kita, di input di sistem aplikasinya kita, itu sudah jalan argonya. Saya periksa, baru dia selesai menginput, itu udah jalan. Harus dalam waktu 2,5 hari, 2,5 hari itu harus bisa langsung SPPB. Iya, harus SPPB atau diterbitkan SPTNP, surat penetapan tarif dan nilai pabean, notul lah istilahnya. Kalau misalnya kena notul ya bayar itu dulu. Kalau high risk ya bayar dulu baru SPPB. Tapi kalau yang low risk dia bisa SPPB sama bayar. Oh gitu. Itu yang low risk, yang hijau kena random gitu loh. Jadi sobat BC buat impor sama tidak perlu takut ya, tidak perlu takut. Waduh, saya takut nih mau impor, jangan-jangan diperiksa bea cukai barang saya salah. Nah, ini karena kita ngomongin semua laporan perpajakan itu modelnya self assessment, baik yang di perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun di bea cukai. Jadi sobat BC sebagai importer harus berintegritas nih, mengisi sebenarnya ya kan, tanpa menutup-nutupi. Nggak boleh bohong ya Pak? Nggak boleh bohong, jangan bohong karena bohong dosa katanya. Bea cukai pun nggak tahu Pak, ini mau jalur merah atau saya Pak Jupi, semuanya nggak tahu nih, mau jalur merah atau kuning itu nggak tahu. Semua sistem ya Pak? Semua sistem, jadi acak. Setahu saya juga cepat banget itu Pak. Jalur hijau setelah bayar ke SPPB kalau jalur hijau itu nggak nyampe 10 menit. Oh iya, 10 menit. Cepat berarti. Iya, penjaluran berusaha hijau gitu kan. Berusaha menjadi. Betul. Tapi kebanyakan kan sekarang di sini hijau semua Pak Yudi ya. Iya, karena importernya ya sering. Tapi kalau importer pertama kali, saya baru-baru nih. Ya. Itu apakah langsung dapat hijau, kuning atau merah? Merah. Pasti merah ya. Untuk dinilai dulu. Ya, apakah dia jujur atau tidak jujur gitu Pak ya. Asal jangan jujur kacang hijau. Lapar jadi lapar nih. Jadi sobat BC tadi ketika sudah submit, nanti kita ngomongin detailnya lagi. Submit di sistemnya bea cukai, masukkan semua secara benar gitu kan. Nanti akan dilakukan penjaluran. Kalau misalkan saya importir pertama kali, akan masuk di merah dulu untuk dinilai barang yang dimasukkan dengan nilainya dan lain-lain. Sudah benar, nanti secara bertahap dia akan naik kelas ya, hitungannya naik kelas. Yang dilakukan oleh di bea cukai ketika sistem sudah masuk dokumen tersebut, ada 3 penjaluran tadi, hijau, kuning, sama merah. Ketika hijau dia tidak dilakukan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan dokumen tapi setelah barang keluar. Kalau kuning dia tidak dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan dokumen dengan janji layanan 2,5 hari Pak Thomas ya, baru SPPB. Sedangkan merah dilakukan pemeriksaan fisik dulu, terus baru dilakukan pemeriksaan dokumen. Nah, dari sejak pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan dokumen itu waktunya 2,5 hari sampai dengan SPPB. Oke. Terus kalau
dari sisi bea cukai juga nih, masih Pak Yudi tunggu sabar dulu ya. Dari sisi bea cukai, importir dia harus menghitung juga nggak Pak Thomas? Bea masuknya berapa nih kira-kira? Yang jelas setiap barang yang masuk ke Indonesia, posisi barang impor adalah terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kira-kira dia bisa tahu, oh barang ini kira-kira tarifnya berapa, terus nanti hitung-hitungannya seperti apa, gimana Pak Thomas? Apa di modul itu udah otomatis aja masukin angka gini masih langsung keluar? Di modul ya otomatis. Kalau gitu di modul misalnya, tapi yang penting tahu HS-nya dulu Pak. Oh berarti klasifikasi barangnya ya? Sistemnya, ya klasifikasi barangnya dulu apa nih? Kalau misalnya saya mau impor kursi plastik atau kursi kayu, ya itu nanti tinggal di mungkin bisa di NSW kalau ini mau cari sendiri ya. Atau kalau PPJK pasti sudah jelas. Sudah paham karena ahli kepabeanan ya? Ya, ahli kepabeanan lah. Setidaknya sudah ngerti barangnya. Nanti di situ akan di sistem HS itu akan otomatis. Ini 5% kah? 10%, tinggal mau klik. Kalau misalnya dia pakai fasilitas tadi itu SKA yang pembebasan bea masuk atau tarif preferensi atau pakai keputusan Menteri Keuangan pembebasan, itu tinggal diklik aja nanti bebas atau bayar. Ada choice-nya. Ada choice-nya banyak itu nanti di menu isiannya itu ada banyak choice-nya, pilih-pilihannya. Yang penting jangan lupa itu kalau dia menggunakan fasilitas apa. Kalau misalnya SKA ya harus dituliskan SKA-nya di nomor SKA-nya, nomor SKA, tanggal itu jangan sampai salah. Terus dia kodenya itu untuk misalnya dari ASEAN kodenya apa? Form D. Itu nanti di situ ada kodenya, misalnya 54 atau 06 gitu untuk Cina, 54 06 untuk ASEAN. Itu tinggal dipilih. Kalau itu salah akan menggugurkan itu. Bisa juga minta tolong sama ini ya, untuk klasifikasi minta tolong sama penjualnya kan, suppliernya. HS-nya berapa ini gitu kan? Gitu. Ya, tapi itu juga tidak menjadi patokan. Gitu. Kadang memang penafsiran lah. Penafsiran HS itu kan dilihat juga dari tujuannya, fungsinya itu memang sedikit mungkin agak membingungkan kalau untuk importir. Tapi setidaknya dari sana tahu generalnya lah. Ini HS-nya ini gitu loh. Kalau misalnya nanti PPJK, kalau pakai PPJK wah ini kurang tepat Bu, PPJK HS-nya harusnya pasnya ini gitu. Jadi sobat PC di bea cukai diperiksanya adalah klasifikasi untuk yang pemeriksaan dokumen ya, klasifikasi dan nilai pabeannya Pak ya. Nilai pabean nilainya berapa? Oke. Ke Pak Yudi nih, nanti kita ngobrolin lebih detail lagi yang terkait dengan bea cukai itu. Mungkin ada yang jilid 2 ini kayaknya. Jilid 2, 3, 4 gitu. Kayak pelatihan sebenarnya. Nah, kalau di Pak Yudi, kira-kira tadi kalau dieksportir kan sudah ngomongin biaya-biaya dan lain-lain yang harus disiapkan. Nah kalau diimpor sendiri sebagai importir kita kan sudah dapat nilai chiefnya dari sana kan kontraknya. Nah berarti kan yang tinggal kita urus sebagai importir adalah biaya-biaya yang di pelabuhan tujuan sampai ke tempat saya gitu. Betul. Kan. Nah, kira-kira apa aja Pak Budi? Ya. Jadi untuk biaya-biaya di luar terkait dengan kepabeanan ini otomatis kan di luar bea cukai ya Pak ya. Iya. Jadi kalau di bea cukai cuma biaya masuk sama pajak. Betul. Jadi dia akan berhubungan dengan dua pihak ya Pak. Pertama itu ada pelayaran. Biasanya tebus DO istilah gitu kan Pak. Istilahnya tebus DO. Tebus DO. Tebus DO ini maksudnya gimana? Jadi gini Pak. Setiap pengiriman barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan untuk ngambil barangnya itu ada yang namanya delivery order sebetulnya. DO itu dari delivery order. Jadi order pengantaran barang, DO lah. Nah, DO itu ditebus di perusahaan pelayaran. Oh gitu. Contoh di sini import ada CMA, ada Masline dan ada SITC ya Pak. Nah, itu biayanya bervariasi Pak. Mulai yang dari yang paling murah 600.000 per kontainer, ada juga 20 feet yang 20 feet, ada juga yang 1 juta atau 2 juta. DO itu berarti dari pengirim langsung ke penerima ya? Ya, bukan. DO itu yang terbitkan pelayaran cabang bongkar.
Oh gitu. cabang bongkar. Iya, pelayaran tujuan lah anggap. Karena freight-nya cuma sampai Betul. bongkar doang. Betul. Kan di pelabuhan bongkar ada administrasi di situ. Ada DO, DOV namanya, biasanya rata-rata sih sekitar 100 sampai 200 ribu. Berarti dia harus melakukan ketika sudah dapat dokumen terus mau submit. Itu submit dulu ya, udah submit bea cukai. Oh iya. Untuk tebus DO wajib ada SPPB, Pak. Oh, berarti submit dulu ke Betul. bea cukai beres, Betul. ya kan? Dia langsung tebus DO. Betul, menyerahkan kopi tebus DO dengan membawa biasanya BL original, Pak. BL original dia bawa. Jadi selain BL original, selain diserahkan ke Bapak Untuk bisa juga, keluar betul. bilnya gitu ya. Jadi melampirkan SPPB. Kenapa? BL original itu boleh secara ini dicetak digital itu bisa? Atau harus pakai pos gitu kan namanya digital itu? Jadi BL ada 3, Pak, sebetulnya, Pak. Jadi ada yang original BL. Nah, itu memang betul-betul aslinya harus diserahkan nih. Iya. Kalau udah asli kita nggak mau kasih barangnya. Oh, itu berarti dari Itu paket original ya, BL. paket ya, di Iya, paket jadi ya. dikirimkan dari sana, Pak. Tapi ada 2 lagi yang dia itu hanya Copy by BL. email kan itu. Ada namanya si Waybill, Pak. Ya. Jadi si Waybill itu mereka tidak perlu melakukan kirim original BL. Jadi si Waybill itu BL tapi dalam elektronik, dikirim by email saja udah. Penerima sini cetak di printer, sudah serahkan Itu kepada isinya sama itu, Pak. sama, Pak, isinya. sama persis ya. Cuma hanya tadi itu, Pak, original BL harus asli, kalau itu Basah sudah- dan cetak gitu aja ya. betul, Pak, gitu. Terus oke Nah, dari setelah saya dari melampirkan SPPB kemudian bayar, Pak, dan bayar pun langsung di bank, Pak, tidak ada pelayaran yang terima tunai. Oh gitu. Betul, nanti dikasih kode billing sekian kamu Oh bayar. sama ya kayak biasa Betul. ya, pakai kode. Oh, berarti Virtual akun, Pak, sih, Pak. Oh, virtual. SPPB sama BL walaupun tidak original nggak apa-apa ya untuk tebus Betul. BL. Nanti ke mana nih? Ke misalnya Contoh ke CMA, CMA. Pak. Betul. Berarti ke kantornya CMA. Betul. Pak, saya mau nebus. Oh ya, bayar dulu gitu ya. Ya. Dapat ini. Nggak, sebetulnya nggak, Pak. Begitu kontainer tiba, sebelum tiba biasanya 3-4 hari sebelum tiba, invoice sudah dikirim. Invoice DO, tagihan DO. Plek. Jadi dia sudah bisa melakukan pembayaran. Tapi untuk secara fisik ngambil DO-nya, dia harus melampirkan yang tadi itu, SPPB. Pak, BL. Kalau memang original BL harus original BL, kalau si WB si WBL. Terus plus SPPB, kopi ya, Pak, nggak perlu itu asli. baru dapat billingnya. Baru dapat DO-nya, Pak. Oh, tapi bayar dulu boleh ya? Bayar dulu, memang wajib bayar dulu, kalau nggak bisa, Pak. Itu berarti satu, biaya di pelayaran. Terus yang kedua, biaya di pelabuhan, Pak. Di terminal peti kemas. Betul, di situ ada storage penumpukannya, Pak. Oke. Ada live on live off. Live on live off itu adalah Viv apanya? Live on. live off. Lilo ya. Betul. Nah, istilahnya Jadi lilo. menaikkan kontainer ke atas truk. Nah, ini live on live off. Iya. Live out. Ya. Atau menurunkan juga. Naikkan live on, menurunkan live off. Itu yang biaya dari kapal ke ini itu sudah termasuk freight ya? Biaya di pelabuhan sampai dengan kapal sandar itu tanggung jawab penjual ya, Pak ya. Oh iya. Penurunan kontainer dari kapal itu menjadi tanggung jawabnya Pembeli. pembeli atau penerima, Pak. Nah, biaya di pelabuhan yaitu tadi THC bongkar. THC bongkar menurunkan kontainer dari kapal ke lapangan penumpukan, terus kemudian pada saat setelah SPPB kontainer dikeluarkan, jadi kontainer dinaikkan. Nah, itu namanya THC. Sudah paket biasanya sih, Pak. 20 feet itu sekitar 1.040.000. Itu kalau misalkan jalur merah Nah, itu ini- tambahan lagi ya? betul. Itu tadi kita bicara di jalur hijau pun jalur merah kena. Tapi untuk jalur merah memang ada tambahan khusus, Pak. Kenapa? Jalur merah kan kontainer diperiksa, Pak. Ya dipindahin ke Jadi dari lapangan penumpukan bongkar itu dipindah ke lapangan untuk Pemeriksaan. Betul, pemeriksaan fisik. Nah, itu ada namanya BIB handle. handle. Oke. Betul. BIB handle. Jadi ada biaya timbul BIB handle plus kita sebagai importir atau wakilnya itu wajib menyiapkan kebutuhan petugas barang itu siap diperiksa. Petugas Jadi- dalam artian ini bongkar Bea muat cukai. ya? Ya, jadi maksudnya petugas minta ini barang dikeluarkan dari kontainer. Jadi kita butuh buruh. Kalau seandainya barangnya bisa dibongkar pakai manual, buruh. Kita pakai buruh, Pak. Tapi ada juga barang yang memang tidak bisa dibongkar secara manual, jadi butuh forklift untuk ngeluarin. Jadi kita sewakan forklift. Jadi ada biaya sewa forklift. Itu hitungannya kalau di forwarder. Betul. Itu jadi satu include di THC ngomongnya. Tidak, Pak. Oh, Itu sendiri. biaya tambahan.
Oh, tambahan. Jadi kalau ketika jalur merah akan ada biaya handle, akan ada biaya buruh atau sewa forklift. Oh, oke. Gitu Pak. Itu if any ya, jika terjadi jalur merah ada biaya, jika tidak, tidak. Termasuk forklift Pak. Kalau bisa pakai buruh, ya paling sekitar 400-500 ribu. Tapi kalau tidak bisa pakai buruh, pakai forklift, ya kita sewa forklift biasanya dengan Pelindo. Itu biasanya biayanya at cost saja Pak. At cost itu maksudnya berapa biaya yang timbul itu yang kita tagihkan ke importir. Oke. Itu Pak biaya-biaya di pelabuhan. Terus yang terakhir, selesai formalitasnya SPPB, kalau jalur merah SPPB tinggal tracking ke tempat penerima. Sudah finish. Jadi biaya-biaya yang harus diperhatikan sebagai importir, khususnya untuk terkait dengan proses pengeluaran barang dari pelabuhan. Betul. Itu tadi ada THC. Betul. Apabila ada jalur merah berarti ada biaya tambahan terkait dengan bihandle, buruh, sewa gitu ya. Tapi ini forward yang bihandle ini termasuk balikin lagi ke penumpukan ya? Tidak Pak. Kalau di sini mungkin karena ada faktor tertentu dari terminal. Biasanya kan kalau di tempat di pelabuhan lain selesai periksa fisik dikembalikan lagi penumpukan. Betul, ke lapangan penumpukan bongkar. Oh, kalau ini langsung dari? Iya, ditumpuk di situ aja. Begitu SPPB baru kemudian kontainer dikeluarkan. Khusus Bitung ya, berarti agak lebih murah sedikit ya? Iya, jadi secara kos mungkin lebih dikit. Kontainer long stay. Long stay. Iya. Habis itu tracking selesai dan? Ya, sampai sudah dan. Oke. Jadi sobat BC yang mau jadi importir, pertama biaya-biaya yang harus diperhatikan, satu terkait dengan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor terkait dengan barangnya. Yang kedua terkait dengan pengurusan di pelabuhan dan tracking sampai ke gudang si importir. Tadi tambahan satu yang di pelayaran Pak. Tebus DO. Oh iya, sorry. Ya. Tebus DO ya, ada tebus DO. Saya ulang ya. Berarti ada biaya masuk dan pajak dalam rangka impor di biaya masuk, di biaya cukai. Betul. Terus biaya tebus DO di pelayaran. Betul. Terus ada biaya di terminal peti kemas, THC. Betul. Terus kalau ada jalur merah ada bihandle dan lain-lain. Betul. Terus habis itu tracking. Sudah. Selesai Pak. Selesai. Oke. Menarik. Jadi Pak Thomas, kita dapat ilmu banyak nih dari Pak Yudi nih terkait dengan bagaimana kita impor, bagaimana dengan ekspor dari sisi di luar kami ya di Bea Cukai. Ini mungkin buat pengusaha-pengusaha yang ada di Sulut, mari kita giatkan ekonomi, karena memang untuk menggiatkan ekonomi itu harus ada perdagangan, ya kan? Setuju, Pak. Nah, selama ini kan memang kita lihat bahwa di Sulut itu semua rata-rata dari Jawa ya. Betul. Dari Jawa. Jarang sekali mungkin Pak Thomas bisa memberikan informasi buat sobat-sobat BC khususnya di Sulut dan Indonesia Timur. Kira-kira di catatan Bea Cukai sendiri Bitung untuk barang-barang konsumsi di Bitung sendiri, di Sulut lah ya, di Sulut banyak nggak Pak Thomas? Barang konsumsi yang antar pulau atau? Nggak, yang impor. Pemasukan untuk impor dari Bitung ya, itu tidak ada. Nggak ada sama sekali nggak ada. Impor yang barang konsumsi itu tidak ada. Kebanyakan adalah, hampir semuanya adalah barang modal atau barang bahan baku untuk produksi, karena di sini kebanyakan dari industri. Kalau untuk konsumsi ya masih dari Jawa, impornya Priok atau selesai di sana ya, selesai di sana. Atau istilahnya beli lokal lah gitu ya. Hitungannya lokal ya. Ya harapannya ya itu kalau ada direct call gitu ya, impor bisa langsung ke sini. Mungkin barang konsumsi yang dibutuhkan Indonesia Timur dari sisi tidak ada Sulawesi Utara, mungkin Gorontalo atau Ternate, Maluku, Sorong itu ya mungkin bisa lewat ini. Tapi ya itu syarat-syarat kalau terkait lartasnya ya harus terpenuhi sama dengan Indonesia yang lain. Ya istilahnya kalau memang mau menjadikan direct call ini bisa gitu, selain kita memang harus banyak ekspornya gitu kan, tapi kita juga harus ada kegiatan impornya. Jadi harapannya nanti pengusaha-pengusaha yang ada di Sulut Indonesia Timur silahkan ambil
peluang gitu kan, peluang bisa melakukan impor, pasti akan dilayani sama Bea Cukai Bitung Pak ya dengan ini. Dan mungkin dari teman-teman di Alfi Ilva ya, bukan hanya MIF aja ya, di Alfi Ilva akan bisa support terkait dengan kemudahan bagaimana melakukan importasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali Pak Thomas, Pak Yudi, sudah banyak memberikan ilmu, informasi buat sobat-sobat BC. Yang jelas tetap buat sobat-sobat BC yang mau impor dan ekspor, jangan takut, semua mudah. Kita tadi sudah jelaskan dari persyaratannya, biaya-biayanya, apa-apa yang harus diurus. Semoga teman-teman tetap bisa jaga integritasnya dengan menyampaikan seluruh informasi yang harus disampaikan di Bea Cukai dengan bahan benar ya kan, dan sesuai porsinya gitu. Itu mungkin kalau ada pertanyaan yang pengen disampaikan atau ada ide-ide yang bisa kita angkat dari proses ngorbit kami gitu kan, silahkan bisa follow sosial media kami, ada di Instagram @beacukaibitung dan di Twitter, Facebook sama dengan di @beacukaibitung, dan di YouTube kita bisa mengikuti kita di ngorbit di Bea Cukai Bitung ya, di Bea Cukai Bitung. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena komen-komennya bisa membuat kita lebih semangat lagi. Bisa membangun kita Pak Jubi ya? Iya betul, membangun Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Demikian podcast kali ini, sampai ketemu lagi. Saya Jupi dan Pak Thomas dan Pak Yudi. Keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik, untuk Indonesia maju. Oke, selamat ketemu lagi. Dadah.